Halo semua, di video kali ini sesuai dengan permintaan terkait dengan perpajakan kripto dan P2P lending untuk melaporan pajak di SPT 2023 sebagai berikut. Pertama-tama Bapak Ibu bisa ambil dulu link Excel di YouTube saya. Link Excel ini bukan template pelaporan ke pajak, hanya saja ketika Anda melapor pajak, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, pertama untuk kripto dan yang kedua untuk P2P lending. Untuk kripto dulu, itu termasuk ke dalam investasi, tapi karena tidak ada nama kripto di sini, kita bisa kategorikan sebagai 039. Jadi ketika Anda memiliki kripto ya, misalnya Anda memiliki kripto uh, yang misalnya pembelian seharga 10 juta, kemudian di akhir Desember 2022 nilainya misalnya jadi 8 juta, misalnya aja ya, maka ini dilaporkan sebagai harta dengan kode 039, investasi lainnya, tahun perolehan 2022, harga perolehan dimanapun sama 10 juta, misalkan Anda beli aset kripto di pedagang valuta, pedagang kripto kali ya. I don't know. Saya nggak pernah beli kripto karena menurut saya highly spekulatif. Jadi mungkin di manapun lah tempat Anda membeli itu, gitu ya. Di pedagang XX, no rekening XX. Ya. Jadi kalau Anda memiliki kripto seperti ini, nah bagaimana kalau misalkan Anda beli 10 juta, jual 11 juta, beli lagi 11 juta, kemudian misalkan Anda salah tebak dan memang dapat yang spekulatif, jualnya 5 juta. Ini misalnya aja ya, jadi beli 10, jual 11. Untung kan, beli lagi 11, wah ternyata dapat yang koin-koin mainan gitu. Ya, jadi tinggal 5 juta. Berarti jualnya dihitung, ya, Rp 11 juta sama 5 juta, kalau kita jumlahkan adalah 16 juta. Nah, kalau dalam kripto, itu transaksinya dikenakan pajak final. Sama seperti saham 0,1%. Kalau beli kena PPN, kalau jual kena PPh. Nah, dalam konteks pelaporan SPT, pelaporannya sebagai penghasilan yang kena pajak final. Jadi Anda bisa ke penghasilan kena pajak final, karena tidak ada pilihan kripto, dan itu juga yang baru ya. Berarti kita masuk di nomor 14. Tadi kita beli 10, jual 11, beli 11, jual 5 gitu ya. Totalnya 16 juta. Berarti kita taruh di sini 16 juta. Nah, kemudian di sini 0,1%. Ya, jadi 16.000. Nah, sama seperti ketentuan pajak final lainnya, yang dilaporkan di sini tidak lagi dipotong, tidak lagi menambah atau mengurangi kewajiban pajak kita. Apakah buktinya juga perlu diminta? Kalau Anda terdaftar di pedagang yang berlisensi ya, maksudnya dalam artian pedagangnya dapat izin dari Bapepti kalau saya nggak salah, seharusnya sudah dipotong, kecuali Anda mungkin bertransaksi di pedagang yang tidak jelas seperti itu. Nah, kalau sudah bertransaksi di pedagang yang sudah terdaftar di Bapepti, seharusnya sudah dilakukan pemotongan. Sama halnya juga seperti kita melakukan transaksi saham. Jadi kalau di sekuritas pasti ada potongan. Meski demikian, ya ada juga kemungkinan orang transaksi di pedagang yang tidak terdaftar, di mana kalau dalam konteks ini dikenakan 0,2%. Nah, waktu membuat thread tentang ini di Twitter, ada juga yang bertanya, bagaimana dengan bunga staking gitu ya. Nah, kalau bunga staking itu, jadi dalam kripto itu ada istilah si pedagangnya itu somehow bisa memberikan bunga seperti bank. Ya, yang pada banyak kasus kalau di luar negeri itu kan banyak yang kolaps gitu ya. Indonesia I don't know, saya juga tidak mengerti cara kerjanya. Bagaimana kalau mendapat bunga itu dilaporkan sebagai apa? Apakah final, apakah progresif, atau bukan objek pajak? Pendapat saya tadinya adalah kena bunga yang final. Tapi
belakangan ada salah satu peserta diskusi yang bertanya langsung ke pajak. Jadi mungkin ya sekali lagi ya, kalau misalkan Anda mendapat bunga staking, jadi kayak bertaruh ya, namanya juga stake kan. Kemudian dikasih bunga, kemudian bunganya tersebut dalam bentuk kripto juga, maka itu tidak kena pajak dan baru kena pajak pada saat Anda menjualnya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan penjualan, pada saat dijual itu kena PPh final 0,1%. Jadi kalau belum diuangkan, itu tidak dikenakan PPh. Ya, jadi kalau misalnya sudah Anda uangkan, ya nanti dilihat aja. Pokoknya yang tadi, jual ini nggak peduli, itu dari modal Anda yang naik atau turun, ataupun dari staking, pokoknya nilai penjualannya semua dijumlahkan dan dimasukkan sebagai ini. Jadi harta 039 dan kemudian penghasilan yang kena pajak final di poin nomor 14 ini. Kemudian ada juga pertanyaan tentang P2P lending. Ya. P2P lending itu peer-to-peer lending, jadi basically memberikan pinjaman. Apa bedanya dengan obligasi MTN ya? Sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita memberikan pinjaman kepada suatu institusi atau ke negara melalui obligasi, ya baik itu obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah, itu perpajakannya adalah final. Jadi kalau Anda dapat bunga dari ORI, dapat bagi hasil dari sukuk, dapat kupon dari obligasi korporasi, itu di sini sudah diatur pajaknya final. Ya, kalau yang nomor 1 yang negara, nomor 2 yang korporasi. Tapi ketika Anda meminjamkan uang, misalnya ke saudara, meminjamkan uang ke teman, ya ada perjanjian di atas materai, teman atau saudara Anda membayar bunga, itu bunganya tidak sama dengan bunga obligasi. Ya, karena kalau obligasi ada mekanisme penawaran umumnya, sementara kalau pinjam-meminjam antar dua pihak ya tidak diatur. Bagaimana dengan P2P lending? P2P lending itu dipersamakan seperti secara pajak ya, dipersamakan seperti halnya bunga daripada kita meminjamkan uang ke saudara atau teman gitu. Sehingga kita masuk di sini. Penghasilan kena pajak progresif. Jadi misalkan beli atau mungkin gini lah, memberikan pendanaan ke P2P lending Rp 100 juta misalnya. Saya terus terang tidak pernah melakukan ini sih, jadi saya juga kurang tahu. Karena saya kerja begitu lama di pasar modal, obligasi yang dianalisis oleh Pevindo, dianalisis oleh analis yang begitu banyak, ada evaluasi perbankan saja, itu ada resiko gagal bayar, apalagi pinjaman-pinjaman yang kecil seperti itu. Tapi ya sudahlah, itu pendapat masing-masing orang, kalau memang percaya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kemudian diberikan bunga 10%. Ya. P2P lending itu juga kadang-kadang tidak 1 tahun, bisa aja cuma 3 bulan atau 6 bulan. Let's say 6 bulan. Ya. Misalnya 6 bulan. Nah, sehingga dari 10% ini Anda tidak terima 10, cuma terima setengahnya. Jadi Anda dapat 100 juta kali 6%, kali 10%, bagi 12 bulan, kali 6 bulan. Nominalnya 50 juta. 5 juta rupiah. Nah, pada kebanyakan kasus, Bapak Ibu, P2P lending itu juga sudah dipotong pajak. Saya kurang jelas deh. Kemarin dengar-dengar ada yang bilang 10, ada yang bilang 15%. Let's say misalnya ya, dipotong misalkan aja 15% kali 0,15%. Ya, dipotong seperti ini. Ya, maaf ya, bukan 0,15, 15%. Jadi potongannya 750. Sehingga yang diterima adalah 4250. Nah, pertanyaannya, mana yang dimasukkan, Pak? 5 juta atau 4250? Kalau Anda memiliki informasi berapa potongan pajaknya, ini kan saya cuma kira-kira ya, anggap aja 15 ya. Yang Anda masukkan di sini adalah 5 juta. Oke. Nah, bukti potong pajak yang 750.000 ini, nanti ada kertasnya.
kertasnya itu Anda bisa input di dalam SPT pajak Anda sebagai pengurang pajak. Jadi kalau setelah Anda input ini, nanti akan keluar Anda punya SPT kurang bayarnya misalnya sekian rupiah. Nah, angka ini bisa Anda masukkan di SPT itu untuk mengurangi kekurangan bayar Anda. Misalnya dihitung kurang bayar Anda 1 juta rupiah. Kemudian telah dipotong oleh ini 750.000. Berarti Anda tinggal bayar 250.000. Nah, pertanyaannya bunga ini kalau taruh di sini kena pajak berapa? Pajaknya progresif sesuai penghasilan pribadi Anda. Jadi misalnya Anda kerja di kantoran, itu misalnya ya, Anda punya gaji tahunan misalnya 300 juta rupiah. Kemudian Anda punya usaha sampingan, ya, misalnya memberikan memberikan jasa uh, membuat website lah atau desain misalnya. Anda dapat total, let's say usahanya sukses sekali 200 juta. Kemudian Anda dapat bunga dari P2P lending misalnya 5 juta di atas. Nah, nanti di perhitungan SPT pajak akan dijumlahkan 300 tambah 200 tambah 5. Jadi totalnya 505 juta. Nah, sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, untuk penghasilan di atas 500 juta, itu dikenakan pajak 30%. Jadi ini hitungannya nanti ada pajak, karena dia berjenjang ya. Jadi anggap saja 505 juta, kena 30%. Ya, berarti kewajiban pajak Anda adalah 151 juta. Nah, nanti bukti potong dari perusahaan, ya, bukti potong dari usaha sampingan kalau ada, dan kemudian bukti potong dari P2P lending, ini ada input. Nanti 151 juta ini akan berkurang sesuai dengan bukti potong itu, sehingga cukup Anda bayar sisanya aja. Ya, jadi penghasilan dari P2P lending, bunganya tidak sama dengan bunga obligasi ataupun bunga bank. Dengan demikian, pajak yang dikenakan juga tidak bersifat final, tapi bersifat progresif. Besaran pajaknya berapa? Dari 5% sampai dengan 35%, tergantung total penghasilan income Anda yang sifatnya bukan final ataupun bukan objek pajak. Ya, jadi dijumlahkan semua nanti baru ketahuan. Nah, bukti potong setahu saya dikasih itu bisa mengurangi. Nah, bukti potong penghasilan yang kena tarif pajak progresif berbeda dengan bukti potong yang kena pajak final. Jadi kalau misalkan Anda punya bukti potong deposito, bukti kupon obligasi, bukti potong sewa misalnya, itu nggak berguna, bukan nggak berguna ya. Anda input semua pun tidak mengurangi kewajiban pajak Anda yang kalau ada kurang bayar gitu. Karena itu sifat pajaknya final. Ya, yang bisa mengurangi itu yang seperti ini. Ya, atau misalnya Anda dapat honor dari suatu perusahaan karena jadi pembicara. Pembicaranya itu biasanya pas bayar ke Anda sudah potong pajak. Nah, itu bisa mengurangi kewajiban pajak. Tapi kalau yang dari sewa, saham, obligasi, deposito itu nggak bisa. Ya. Nah, ini pelaporan untuk penghasilannya. Bagaimana dengan pelaporan sebagai hartanya? Kalau untuk harta, itu kategorinya menurut saya 035, surat utang lain. Jadi kalau misalkan Anda memiliki P2P lending yang belum jatuh tempo di bulan Desember 2022, Anda bisa masukkan 035, ya, surat utang lain, ya, 2022. Misalnya Anda memberikan pinjaman 100 juta rupiah, kemudian ya P2P lending melalui ya apapun itu yang tempat Anda melakukan aplikasi tempat Anda memberikan pendanaan gitu ya. Kemudian nol rekening. Nah, kalau misalkan sebelum Desember sudah jatuh tempo ya sudah, nggak usah dimasukkan. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk aset untuk kripto hartanya menggunakan 039, P2P lending menggunakan 035. Sementara kalau untuk penghasilan kripto itu sudah mendapat kemudahan dari pemerintah dari sisi pajak, di mana kalau yang dilaporkan itu adalah transaksi penjualan.
Ya, kalau jualnya di pedagang yang terdaftar, itu pajaknya final 0,1%. Kalau kita jualnya di pedagang non terdaftar, itu 0,2%. Pada saat beli juga ada PPN, tapi PPN itu tidak. PPN itu biasanya untuk pembeli dan itu bukan kredit, bukan penghasilan. Kita jual baru penghasilan. Sementara untuk bunga P2P lending, ya kita laporkan di penghasilan yang kena pajak progresif. Yang dilaporkan bukan yang Anda terima, tapi kita kira-kira kalau misalnya pajaknya 15%, ya berarti segini. Kalau misalkan dipotong oleh di aplikatornya adalah 10%, ya, misalnya yang dipotong 10%, ya segini. Nah, kalau Anda terimanya segini, ya pakai matematika sederhana aja. Pak, saya terima 4,5, Pak. Aplikatornya dipotong misalnya 10%. Kita ada keterangannya ya. Ya tinggal ini dibagi 0,9. Nah, 5 juta kan, itu yang dilaporkan. Tapi kalau aplikatornya itu potongnya 15%, berarti kita bagi 0,85. Terus terang saya nggak tahu yang dipotong 10 atau 15 karena saya nggak pernah invest di sini. Tapi kalau misalkan keterangannya ada, Anda bisa lakukan menggunakan cara yang sama. Nah, demikian untuk pelaporan eh, harta dalam bentuk aset kripto dan P2P lending. Semoga bermanfaat. Terima kasih.